Perjuangannya kayak gini, Mbok. Aja njaluk duit terus, Mbok. Nah, Mbok, anakmu koyo ngene iki lho, Mbok, rekosone, Mbok. Ning lantai 5 penekan udan-udan. Wis pokoke iki. Ketir-ketir, Mbok. Soalnya kalau dicuci itu beneran bersih ya. Sebenarnya ini tuh pekerjaan biasa banget lah. Ini suaranya keratak. Dulu ini lah aku cuci ya. Tanganku tuh sampai yang aku harus keluar kayak gitu nyuci atas ini. Sekarang enggak. Menu hari ini aku diatur Kanjeng Nyonya suruh makan nasi goreng. Bukan diatur itu bukan yang kamu harus makan ini, enggak. Maksudnya direkomendasikan seperti ini. Sekarang itu berita yang lagi viral itu PMI asal Indonesia. Pas di karantina itu melompat dari lantai 3 di tempat karantina di Hualien sana. Katanya melompat karena Mase itu mendapatkan kabar bahwa orang tuanya yang di rumah, ibune itu wafat. Jadi pasti merasakan pukulan yang teramat sangat di dalam hati ya. Karena ditinggalkan oleh orang tercinta yang ada di dunia ini ya. Pasti sakit hati banget ya. Terus mungkin nggak terkendali. Terus dia lompat ke bawah. Aduh. Kita nggak bisa kayak yang, wah ini orang gendeng apa, ini nggak bisa. Kita nggak bisa menilai orang hanya dari itu. Ini bahkan berita juga masih simpang siur ya. Tapi di TikTok itu lumayan rame. Ya kita doakan yang terbaik untuk Mase, untuk orang tuane. Kalaupun memang benar-benar ibunya wafat, semoga ibunya itu ditempatkan di tempat terbaik di samping Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, bismillah. Aku tadi beritanya nyonyaku juga tahu, tak kasih lihat, kata nembokku ya. Bismillah. Oh, how? Nah, hari ini tumben banget ya. Nyonyaku bangun pagi banget. Mungkin karena tidurnya nyenyak lah. Jadi pagi-pagi wis bangun langsung sarapan terus nonton TV. Terus aku disuruh bersihin jendela ya, jendela kamar Nyonya. Karena sekarang hujan ya, jadi jendela itu gampang banget kotor. Katanya Nyonya ya harus bersih ya. Nyonya tidak suka kalau jorok, kalau kotor nggak suka. Ya. Nah, kita kerja di sini ya. Padahal ya, ini bukannya menjelekan atau apa ya. Orang sini tuh kayak kebersihan itu sebenarnya itu biasa aja. Tapi karena punya pembantu, jadi tuh kayak yang luar biasa. Loh, kenapa kok kamu ngomong gitu, yuk? Dulu itu contohnya ya. Pas waktu kakekku itu pernah nginep di rumah sakit itu tuh 15 hari ya. Terus rumah ini tuh sama sekali tidak dibersihkan. Itu yang pas pertama kali aku masuk sini. Terus yang kedua kali itu kayak yang 3 hari sekali aku dari rumah sakit itu disuruh pulang beres-beres. Nggak ada ceritanya lantai di lap itu nggak ada. Wajan itu sampai pantatnya tuh hitam banget. Kamar itu tidak disentuh sama sekali ibaratnya. Ya wes kayak gitu. Apalagi dulu itu ada cucu-cucunya. Wah, pokoknya kotor banget ya. Satu meja itu makanan semua, dapur itu berminyak banget. Tapi ora popo. Karena tidak ada aku pas waktu itu. Tapi kalau misalkan ada mbak itu wah. Ini kotor, ini kotor, ini kotor, ini kotor. Semuanya kotor. Tidak boleh jorok. Tapi yo inilah resiko ikut orang ya. Kita akan dipertemukan dengan berbagai macam majikan. Ada majikan yang tentang kebersihan itu biasa aja terserah. Ada majikan itu yang harus bersih, harus bersih, harus bersih. Ini harus bersih, nyuci harus gini kayak gitu. Ya nurut aja ora popo. Ini tuh kayak ibaratnya aku yo ora kaget ya. Dulu di Jakarta itu malah pekerjaan aku lebih berat lagi. Loh kenapa yuk? Di Jakarta itu aku dulu itu pernah kerja itu 1, 2, 3, 4
4 lantai itu kayak yang aku ngehandle kebersihan sendiri. Terus ada kolam, itu juga aku yang bersihin. Wah, dulu lebih berat lagi. Jadi kalau misalkan cuman menghandle satu rumah ini tuh gampang ya. Paling yang tidak gampang itu kayak yang tekanan batin ini sing ora gampang paling ya. Tapi biasa aja aku. Ini aku mau nyuci jendela ya, mumpung udan. Ini tuh kamarnya nyonya ya. Ini dibrojol no dhisik. Nanti soalnya nyucinya pakai selang. Nah, ini dicabut. Masukin sini. Nah, ini ditutup ya. Karena bakal muncrat-muncrat. Nah, ini brojolin di sini toh. Ini harus hati-hati ya, jangan ada barang yang menggelintang atau terjatuh dan terlunta-lunta. Ini aku so ngamuk. Nyonya aku nonton nih dulu drama Cina sambil nangis-nangis ya, menantu jahat sama mertua. Makanya aku tuh nggak mau urip sama mertua ya, sama menantu ya. Menantu ini galak, mending urip karo Yayu itu kali ya. Nah, terus给他推冰箱啊，太太也可以吃啊。Hari ini tuh gelap-gelap ya. Nah, caranya ya kayak gini ya, naik turun, cantik. Aduh, hari ini mumpung udian. Aduh, bismillah. Hati-hati ya. Kerja itu harus hati-hati ya. Nyowo HP ini. Oh, bismillah. Nah, ini digosrokin kayak gini ya. Nggak ada yang ngintip ya, orang sini tuh nggak ada kayak gitu-gituan, nggak neko-neko. Hujannya gede banget kan? Nah, ini selangnya itu nggak nuntut ya, selangnya terlalu pendek. Ini selang itu juga aku yang nemu ya. Mbokku tuh nggak ada selang Yohan. Kalau dulu itu pakai gayung, pakai ember kayak gitu, nggak efektif ya. Terus akhirnya aku ini nyari selang.
Aku nggak bisa nutup yang benar-benar nutup ya, karena ada selang. Terus ini sekilas saya yang tak kasih lihat ya. HP ku ini berharga banget ini. Hujan-hujan kalau sampai opo-opo ya opo. Nah, itu tempat jemuranku ya. Ay. Pokoknya hadapi dengan senyuman lah. Ini adalah hal kecil, ini nggak rekosok biasa ay. Memang kerja itu ya kayak gini. Elap-elap, tapi memang tempatnya agak suram. Gelap ya, memang ujian ya. Ya mohon maaf kalau kualitas gambarnya gelap. Selangnya mau tak matiin dulu ya. Terus mati ya selangnya ya. Ini tuh bagus banget loh jendela ini. Dia tuh kedap suara. Semoga suatu saat nanti punya jendela kayak gini ya. Jendela yang kedap suara. Amin ya Allah. Ya, tinggal lantainya ya. Ini lantainya kecret-kecret. Ini tuh kamar harus tak bersihin tadi pagi. Dicabut ya. Aduh. Hampir jam 2. Kau lihat Tete. Ah. Tete punya uang gue ya? Hah? Pakai. Ah. 现在都dumpling kubis. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu semangat. Nah ceritanya ya, mbokku itu tadi ngomongnya siang nggak pengen makan, mau diet. Mbokku tadi sarapan telur kukus sama daun kucai sama makan roti dari anaknya perempuan, roti lemon. Sekarang belum jam 2 katanya mau diet, ora sido diet dibatalkan karena kanjeng nyonya wis lapar. Nyonyaku tuh diet itu mau diet apa to yuk wong tuwek. Ya karena di sini itu menjaga gula darah, terus perutnya nyonyaku tuh buncit.
Tadi nyonyaku tuh tangan, kaki, semuanya itu normal, cuman perut tok yang buncit. Mungkin karena beliau itu sepuh ya, jadi kurang gerak mungkin. Jadi cuman perut tok. Tapi kalau pakai baju itu kan kurang nyaman kayak gitu. Wes umep ya. Hari ini aku sama Kanjeng Nyonya disuruh makan nasi goreng. Hari ini aku mengikuti arane Nyonya. Loh kenapa yuk? Karena nasinya itu kering ya, tinggal sedikit ya kering. Terus aku bilang Nyonya, kalau misalkan Nyonya mau makan ya silahkan. Tidak, Ibu mau makan dumpling. Ya wis, tak makan lah. Pakai gubis ya. Cabai hijau. Kayak gini. Dicocol sama ini ya, bawang putih, cabai sama kecap asin. Terus makannya dumpling. Halo dadah. Alhamdulillah sekarang waktunya makan ya. Ini pakai sambal terasi andalan sama minyak goreng. Nah, bawang merah sama cabai. Nah, daun bawang ya. Karena nasinya itu kering dan tinggal sedikit. Disuruh bikin nasi goreng sama Nyonya. Nah, secukupnya ya. Ikonnya habis ya. Wah, ciloko. Nah, ono micin ya. Nah, garam. Ya. Nah, untung mbokku itu nonton drama Korea ya, jadi nggak fokus sama bau sambal terasi. Alhamdulillah. Orang muring-muring. Nah, makan diatur majikan. Sego goreng gubis. Oh, cepat le. 让吃一个，吃一个吗？好坏呀？大家要不要？不要，对，是。我感觉geradak这样是。不愿这样子，不能，不可以这样。哎呀，人家说18个就8个，多3个我就。现在要不要住8个？啊？现在要不要住8个？你这样子哦，我怎么样？会生气？我生气。生气. Oh, 对不起ya. Nah, tambahin telur ya. Jadi ini ada matanya 2 di sini. 1, 2. Nasi goreng mata-mata. Aduh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Makan nasi goreng pakai tangan tuh riweuh ya.吃饭，太太。吃饱了。吃饱了。Nasinya tuh kayak gini ya. Dia nggak yang kempiar banget nggak.
Gurihnya micin, rasa sambal terasi, bawang merahnya kerasa, ada daun bawang. Apa tuh, asinnya pas, mantul. Oh. Kekurangannya nasiku ini adalah nasinya agak benyek. 啊，今天晚上的没有肉肉。给杨一琪他们吃， 小肉还有啊？ 小肉他们的现在都还没有。 Kau neuro ya ke iya. 昨天才吃吧。 Nio bai naga pernah ta siwan ah. Siao ta tai, wa men ta nio bai ta ji kau. Bai ta siwan neuro ah. Ta ci bu ba. 对不对？ Mbokku tuh ngintip ae. Bismillah. Wah. Kubisnya ini manis ya. Keranci-keranci. Kita tambahin kerupuk ya. Nasi goreng tanpa kerupuk itu bagaikan duwe bojo tapi cuek. Ini rasa nasi gorengnya itu kayak nasi goreng gimana ya, deso kayak gitu loh. Jos pokoknya. Aku koyo heran ya, kok yo pedes ya. Tapi emang cabai hijau itu pedes ya. Bismillah. Ini mau satu tak telan semua. Mau. Wah. Seger ya. Aduh Dita. Godong telo ya. Nanti malam. Nah, lanjut peritil-peritil sayur ya. Ya videonya ya kayak gini aja lah. Ini aku meritili godong telo, ini dikasih saudarane nyonya. Jadi ya habis makan kita nyiapin untuk makan malam. Nyonya aku bilang masak jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Ya siap laksanakan lah. Ini nggak usah yang diperitili sampai dikelopek kayak gitu, nggak usah katanya nyonya aku, karena dia muda ya. Ini katanya organik sih. Ini beli di Ulay sana, dikasih lah. Nanamnya di Ulay. Peritil-peritil. Cuman gini aja, nggak usah sampai yang di gimana-gimana. Biasa aja. Yang penting diperitili.
ini tuh kayak daunnya wis dipreteli kayak gitu loh. Jadi kayak tinggal pisah-pisah gitu. Tadi tuh hujan ya seharian, sekarang matahari terbit terang benerang. Terus gini aja. Gak boleh oke-oke, nanti nyonyaku tak suka cita. Ini nggak boleh direndam ya. Nanti kalau mau nyuci, kalau mau masak baru dicuci. Godong telo itu kalau direndam itu nanti jadinya kayak jelek-jelek gitu loh. Kayak pecah-pecah gitu loh. Biar di sini aja. Saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangeo.